Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Evi Yuliati. Kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran fisika. Oke, salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter, cerdaski. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan mempelajari materi fisika dengan judul gaya Lorentz. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajarinya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku diharapkan yang pertama dapat menganalisis gaya magnetik atau gaya Lorentz. Yang kedua, anak-anakku dapat menerapkan konsep dan persamaan gaya magnetik atau gaya Lorentz dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Oke. Nah, kenapa dinamakan gaya Lorentz? Karena Pak Lorentz, seorang ilmuwan Belanda yang pertama kali melakukan percobaan timbulnya gaya magnetik tersebut atau gaya Lorentz tersebut. Nah, apa sih gaya Lorentz tersebut? Perhatikan animasi berikut. Di sini diperlihatkan ada dua batang magnet, kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang berwarna merah ini adalah medan magnet. Jadi arah medan magnet itu selalu mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Ketika ada kawat berarus listrik diletakkan di antara dua batang magnet ini. Nah, perhatikan kawat ini. Apakah kawat ini bergerak atau tidak? Nah, kita amati. Ternyata dia naik ya, sedikit cembung. Nah, inilah yang disebut kawat ini mengalami gaya magnetik ya. Kawat ini mengalami gaya magnetik. Jadi, apa sih gaya magnetik itu? Yaitu, dari animasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya magnetik atau gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi, gaya Lorentz atau gaya magnetik itu ditimbulkan karena adanya arus listrik dalam medan magnet. Nah, kita lihat percobaan berikut ini. Ini ada karton, gunting dan aluminium foil, baterai dan isolasi, dua buah magnet yang berbeda kutub, kabel. Nah, langkah-langkah percobaannya, aluminium foilnya digunting, ini bisa diganti dengan kabel ya. Kemudian aluminium foilnya dilekatkan pada karton.
Nah, kemudian dihubungkan ke baterai oleh kawat penghubung. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan yang di sebelah kiri. Nah, ketika batang magnet ini didekatkan, maka aluminium foilnya naik. Nah, itu mengalami gaya Lorentz ke atas. Nah, yang di sebelah kanan, ketika batang magnetnya ditukar ya, jadi arusnya tetap sama, yang tadi itu arusnya tidak berubah, tetapi batang magnetnya ditukar, sehingga menyebabkan aluminium foilnya tadi turun ya. Nah, sehingga gaya magnetiknya ke bawah. Nah, apa yang menyebabkan sehingga hal tersebut terjadi? Dan bagaimana cara menentukan arah gaya magnetik tersebut? Tadi ada gaya ke atas, ada yang aluminium foilnya ke bawah. Apa yang menyebabkan sampai hal tersebut terjadi? Dan bagaimana cara menentukan gaya Lorentz atau gaya magnetik tersebut? Nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Ya. Jadi anak-anakku bisa sekarang tangan kanannya ikuti ibu. Jadi keempat jari kita ini adalah gaya magnetik. Yang mana gaya magnetiknya? Gaya magnetiknya adalah yang garis berwarna merah ini. Jadi keempat jari kita ini adalah gaya magnetik, diberi simbol B. Kemudian ibu jari adalah arah arus yang warna kuning ini. Nah, kemana arah gaya Lorentz? Adalah telapak tangan kita. Telapak tangan. Ya, itu ada cara menentukan arah gaya Lorentz. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa gaya Lorentz itu dipengaruhi oleh, yang pertama ada arus listrik, arah arus listrik, kuat medan magnet, dan antara medan magnet dan kawat atau aluminium foil itu ada sudut yang mengapit, ada sudut. Jadi disebabkan juga oleh sudut antara medan magnet dengan arus. Baik, nah secara matematika gaya Lorentz itu dituliskan seperti yang anak-anakku lihat sekarang. Gaya sama dengan, atau gaya Lorentz sama dengan medan magnet dikali kuat arus listrik dikali panjang kawat dikali sin theta. Nah, anak-anakku bisa lihat keempat jari kita itu adalah medan magnet. Kemudian ibu jari adalah arah arus. Dan arah telapak tangan adalah gaya Lorentz. Kemudian ada sudut yang mengapit atau sudut antara ibu jari dan keempat jari kita itu adalah sudut tetanya. Kita lihat contoh soal berikut. Bisa terlihat ya? Sebuah kawat penghantar yang panjangnya 10 meter. Tadi apa simbol dari panjang? L. Jadi ketahui L-nya dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Jadi I 2 ampere. Jika medan magnetik sebesar 10 Tesla, apa tadi simbolnya? Medan magnetik? Betul, B ya. 10 Tesla. Dan sudut yang dibentuk antara kawat dan medan magnetik adalah 30 derajat. Oke, ini yang diketahui. Sampai sini bisa diikuti ya. Pertanyaannya,
gaya Lorentz yang dialami. Gaya Lorentz yang dialami, apa simbolnya tadi? Gaya F. Berarti yang ditanyakan nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Tadi kita perhatikan rumusnya bahwa untuk menentukan besar gaya Lorentz adalah medan magnet dikali kuat arus dikali panjang kawat dikali sin theta. Berapa nilai B-nya yang di dalam soal? 10. 10 Tesla dikali kuat arusnya 2 ampere dikali panjang kawat 10 juga. Sin 30 berapa nak? Sin 30 1/2. Betul. Jadi kalau ini kita kali 10 kali 2 kali 10 berarti 200 dikali setengah. Jawabannya adalah 100. Apa satuan gaya? Newton. Jadi tidak boleh salah dalam menentukan satuan ya. Maka opsi yang paling tepat adalah A. Oke? Bisa ya sampai di sini? Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi jawabannya ya, yang kita sama-sama sudah bahas. Oke, sama ya, 100 Newton. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Sebuah kawat berarus listrik I diletakkan di antara dua kutub magnet utara dan selatan. Seperti gambar berikut. Pertanyaannya, arah gaya Lorentz pada kawat adalah. Nah, ini cara menentukan arah. Tadi kan nomor 1 menentukan besarnya, nilainya. Nah, yang pertanyaan kedua menentukan arahnya. Dengan cara apa tadi? Menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, perhatikan arah arusnya ke atas. Arah arus tadi dimisalkan oleh ibu jari kita. Nah, kemudian medan magnet itu selalu dari utara ke selatan. Nah, dari opsi ini yang mana yang paling benar? Apakah A dari kutub utara menuju ke selatan? Karena kan gaya Lorentz itu adalah telapak tangan kita. Kemudian B menuju kutub selatan magnet, keluar bidang kertas. Jadi kalau anak-anakku sekarang sementara duduk seperti ini posisi tangannya ya. Jadi ada kertas buku Ananda. Nah, ini arah arusnya adalah ibu jari. Kemudian dari utara ke selatan adalah keempat jari anak-anakku. Maka arah gaya magnetiknya adalah telapak tangannya. Jadi masuk ke bidang kertas. Opsi yang paling tepat adalah E. Bisa dipahami ya? Jadi opsi yang paling tepat adalah E. Arah gayanya adalah masuk ke bidang kertas. Ya, yang ini. Ya. Jadi anak-anakku sudah bisa praktekkan sendiri. Coba praktekkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi arah arus, ibu jari kita, kemudian medan magnetnya dari utara ke selatan, maka arah gayanya adalah ke bawah atau masuk ke bidang kertas kita. Masuk ke bidang kertas. Jadi E ya, jawaban yang paling tepat. Ya, oke, tuh jawabannya sudah muncul. E. Nah, sekarang kita tadi adalah kawat lurus medan gaya magnet atau gaya Lorentz yang timbul pada kawat. Nah, sekarang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak.
dalam medan magnet. Jadi muatan, ada muatan positif, muatan negatif, bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet juga akan menimbulkan gaya Lorentz. Akan muncul gaya Lorentz. Pertanyaannya, berapa sih gaya Lorentz yang muncul pada muatan yang bergerak? Nah, untuk menentukan besar gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet dengan persamaan ini. Anak-anakku bisa lihat? Gaya sama dengan B, apa tadi? B itu medan magnet, Q itu adalah muatan, dan V itu adalah kecepatan karena muatannya bergerak. Jadi dia punya kelajuan, dia punya kecepatan. Dan sudut yang dibentuk itu adalah sudut theta, sin theta. Oke. Penjelasannya bisa anak-anakku lihat. Nah, jika sudut yang dibentuk antara kecepatan partikel atau muatan tegak lurus dengan medan magnet atau membentuk sudut, kalau tegak lurus itu membentuk sudut ya seperti ini, siku-siku. Berapa sudutnya kalau siku-siku? 90 derajat. Nah, sin 90 itu adalah 1 ya, sin 90 1. Kalau di sini bernilai 1, berarti persamaan ini menjadi lebih sederhana seperti ini. Jelas ya? Nah, oke. Bagaimana cara menentukan gayanya? Gaya Lorentz atau gaya magnetik yang ditimbulkan oleh muatan bergerak. Caranya sama dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Caranya sama, tetapi tadi kita asumsikan arus itu adalah ibu jari, maka sekarang ibu jari kita itu adalah kecepatan. Keempat jari kita masih medan magnet, masih B, dan ibu jari kita adalah kecepatan V. Dan arah telapak tangan gaya Lorentz-nya atau gaya magnetiknya. Nah, tetapi ada aturannya ya, ada aturan yang harus kita sepakati bersama dulu. Nah, sebelumnya perhatikan dulu animasi berikut. Nggak bisa jalan ya. Jadi ketika ada dua batang magnet dengan kutub utara dan selatan, maka ini ada medan magnet yang mengalir ke kutub selatan. Nah, jika ada partikel yang bermuatan, misalnya bermuatan negatif, bergerak masuk ke dalam medan magnet ini, apa yang terjadi? Maka partikel ini akan membentuk lintasan melingkar. Tidak bisa bergerak. Jadi ini ada B, kemudian kecepatannya ke sana. Oke, jadi ibu jarinya kemana arah gayanya? Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Tetapi aturannya seperti ini ya, anak-anakku, coba perhatikan. Kalau muatan yang bergerak itu adalah positif, maka kecepatannya searah dengan I. Jadi kecepatan V itu sama dengan arus. Jadi tetap kita menganggap ibu jari kita ini sama atau bernilai sama dengan V. Tetapi kalau muatan yang bergerak ini adalah muatan negatif,
maka berlawanan dengan arus, berlawanan dengan I. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada gambar. Apa arti tanda silang ini? Menjauhi kita. Jadi kalau ada medan magnetnya menjauhi kita, kemudian partikel atau muatan ini bergerak ke kiri, jadi seperti ini, maka arah gayanya ke bawah. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Kalau negatif berarti dia berlawanan, ya, berlawanan dengan arah arus. Jadi arusnya ke sana, maka ibu jari kita melawan arah P ini. Oke, kita lanjut ya. Ibu mau perlihatkan tadi, tapi ternyata nggak bisa, jadi kita lanjutkan. Oke, jika muatan yang membentuk lintasan tadi, pada saat dia bergerak membentuk lintasan melingkar, maka di situ ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Jadi ini ada muatan. Anak-anakku bisa lihat ini ada muatan. Nih, muatan ini membentuk lintasan melingkar. Nah, ini ada jari-jari R. Nah, berapa besar jari-jari yang dibentuk oleh muatan ini ketika dia melingkar? Berapa besar jari-jarinya? Maka untuk menentukannya, kita mengasumsikan bahwa gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh muatan ini, ada gaya Lorentz-nya, itu sama dengan gaya sentripetal. Masih ingat persamaan gaya sentripetal? Baik. Nah, jadi ini FL adalah gaya Lorentz. Bisa terlihat ya? Sama dengan gaya sentripetal, Fs. Persamaan gaya Lorentz tadi sudah dijelaskan, yaitu besar medan magnet dikali muatan dikali kecepatan. Oke, itu untuk gaya Lorentz. Sama dengan gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal massa dikali kecepatan pangkat 2, bisa terlihat, dibagi R. Jadi kalau ibu tulis kembali, gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Gaya Lorentz itu B, medan magnet, muatan dikali jari-jari, sama dengan dikali kecepatan, sama dengan gaya sentripetal. Berapa gaya sentripetalnya? Itu massa dikali kecepatan pangkat 2 bagi jari-jari. Nah, kalau disederhanakan, ini kita coret 1, ini juga kita coret. Maka persamaannya tinggal B dikali Q sama dengan M kali V per R. Karena R-nya yang kita mau tentukan, berapa jari-jarinya, maka kita tinggal nulis massa kali kecepatan per medan dikali muatan. Jadi ini rumusnya. Jadi massa dikali kecepatan dibagi medan magnetik dikali muatan. Nah, jadi M itu apa? Massa partikel ya, satuan massa kilogram. Kemudian V itu adalah kecepatan. Jadi V itu adalah kecepatan, satuan kecepatan meter per second. Dibagi B induksi atau medan magnet, satuannya Tesla. Dan R itu sendiri adalah jari-jari.
Baik. Jadi persamaan jari-jari lintasan, mudah-mudahan anak-anakku tidak lupa ya. Itu diperoleh dari rumus kita menganggap bahwa gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Baik, kita lanjut ke soal. Bisa terbaca soalnya ya. Sebuah muatan listrik positif, jadi muatannya ingat di situ tertulis positif, bergerak dengan kecepatan v, memotong medan magnet B secara tegak lurus. Nah, ingat kalau tegak lurus berarti berapa sudut yang dibentuk. Nih. Gambar yang benar tentang arah gaya magnet F, kecepatan V, dan medan magnet adalah. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau opsi A ini karena tadi sudah dijelaskan tegak lurus. Nih. Ya, tegak lurus. Nah, berarti ini sudah tidak bisa lagi. Ini salah ya. Kemudian B. B itu keluar dari badan kita. Jadi perhatikan yang B ya. Ini arah panahnya. Jadi tanda silang ini menunjukkan bahwa medan magnetnya keluar dari badan kita. Kemudian ini V. Karena di sini adalah muatan listriknya positif, maka arah P, arah ibu jari kita sama dengan arah arus. Jadi tidak ada masalah. Jadi tetap sama ya dengan arah arus. Jadi V-nya ke sana. Oke. Nah, anak-anakku bisa melihat kalau arah arusnya ke saya ini ya. Jadi seperti ini. Oh, anak-anakku ini ya, kalau ini arahnya ke sini, kamu melihatnya bagaimana nih? Seharusnya gayanya itu ke bawah ini. Jadi ini salah ya. Salah. Kemudian bagian C. Ya, kebalikan dengan ini. Jadi B dan C juga salah. Kemudian di bagian D. Oke, ini masuk ke badan kita. Dan seharusnya gaya Lorentz-nya di sini dia ke kiri. Ini kalau ibu kirinya ini ya. Kirinya ibu sebelah sini. Jadi ya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya, seharusnya gaya Lorentz-nya dia ke sana. Seharusnya gaya Lorentz-nya ke sana. Oke, yang ini yang paling benar. Ya. Jadi seperti ini. Kalau menghadap ke sini barangkali yang paling tepat ya. Jadi saya belakangi dulu. Ini. Tanda ini adalah masuk ke bidang kita. Kemudian ibu jari kita ini adalah kecepatan dan arah gayanya ke sana, yang ini. Jadi yang paling tepat adalah E. Bisa dipraktekkan ya, Nak. Jadi pakai kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya, kecepatan, dan medan magnet. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Ya, oke, jawabannya E ya. Lanjut ke soal kedua. Ini soal UTBK ya tahun 2019. Partikel bermuatan positif Q
bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B melalui titik O seperti pada gambar. Arah medan magnetik ke kanan. Jadi di sini ke kanan ya. Sesaat setelah melewati O, besar gaya yang bekerja pada partikel sama dengan, kita lihat, masih ingat jawaban, jadi F jadi yang ditanyakan adalah gaya ya. Jadi gaya Lorentz sama dengan apa tadi rumusnya? B dikali V kali Q sin berapa sudut yang dibentuk? 60 derajat. Ada yang tahu berapa sin 60 derajat? Sin 60 1/2 akar 3. Jadi B V Q 1/2 akar 3. Maka jawaban yang paling tepat kalau Ibu pindahkan ini 1/2 akar 3 B kali V kali Q, berarti jawabannya yang paling benar adalah ini. Ya, delta. D yang paling benar. Kita lihat penyelesaiannya. Oke. Ya, seperti ini. Jadi ya tadi kita sama-sama bahas, jawabannya adalah Q. Jadi boleh B-nya duluan karena perkalian itu nilainya tetap sama ya. Dikali 1/2 akar 3. Oke, soal ketiga. Sebuah partikel bermuatan, kita langsung tulis diketahuinya, bermuatan jadi Q itu min 2 mikrocoulomb. Bergerak ke timur dengan kecepatan V sama dengan 6 kali 10 pangkat 4. Bisa terlihat ya. Gerak muatan tersebut dipengaruhi medan magnet. Apa tadi simbolnya? Medan magnet B 1,2 Tesla dengan arah ke atas. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang dialami. Jadi pertanyaannya ada dua, besarnya berapa dan arahnya kemana ya. Jadi berapa F-nya dan kemana arahnya. Oke, ya ini ya. Jadi tadi Q-nya terlihat enggak? Q-nya atau muatannya min 2 mikrocoulomb. Kemudian kecepatannya 6 kali 10 pangkat 4 meter per second. Medan magnetnya 1,2 Tesla. Ditanyakan gaya Lorentz F. Nah, penyelesaiannya untuk besarnya atau nilainya kita pakai persamaan B dikali Q dikali kecepatan sin alfa. Masukkan semua angka yang diketahui di dalam soal. Tadi ada nilai B-nya 1,2. Kemudian muatannya min 2 mikrocoulomb. Jadi tanda negatifnya itu tidak digunakan dalam perhitungan ya, tidak digunakan. Jadi tanda minusnya nanti digunakan pada saat menentukan arah. Jadi kita tetap menuliskan 2, positif 2. Kenapa ada kali 10 pangkat min 6?
kita ubah atau konversi dari mikrokolom ke kolom. Mikrokolom ke kolom berarti 1/1 juta atau 10 pangkat min 6 dikali kecepatan 6 kali 10 pangkat 4 sin 90. Kenapa sin 90? Ada yang tahu? Dia bergerak ke timur. Masih ingat arah mata angin? Utara, selatan, barat, timur. Muatannya bergerak ke timur, ke sana. Kemudian dengan kecepatan sekian bergerak, muatan tersebut dipengaruhi medan magnet dengan arah ke atas. Jadi ada ke atas. Jadi dia membentuk sudut. Ini muatannya. Jadi dia membentuk 90 derajat. Oke. Seperti ini ya. Jadi dia kecepatannya ke sana, ke timur. Kemudian B-nya ke atas. Jadi kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, ini muatannya positif negatif ya. Berarti arusnya berlawanan dengan V. Jadi arusnya ke sana, medan magnetnya ke atas. Jadi seperti ini. Maka dia menjauhi pengamat. Gimana ini? Ya, kalau ibu seharusnya seperti ini. Dia menjauhi pengamat ya, ke sana. Jadi tanda silang, cross. Oke. Kalau ini kan tinggal dikali saja ya, 1,2 dikali 2 dikali 6, 14,4 min 6 ditambah 4 min 2. Bisa terlihat? Kemudian hasil akhirnya 0,144 Newton. Menjauhi. Jadi arah telapak tangan kita menjauhi kita. Kemudian arah arusnya ke sana. Saya ya. Jadi kalau F-nya menjauhi, kemudian gayanya ke atas, ya, seperti ini, seharusnya seperti ini ya. Ke atas, arah arusnya, arah arus, kemudian dia menjauhi, telapak tangan kita menjauhi kita. Baik, saya lanjutkan. Ini soal berikut, sebuah partikel alfa dengan massa sebesar 6,4 kali 10 pangkat 2 min 27. Jadi diketahui dalam soal ini ada massa, bisa terlihat, kemudian muatan 3,2, bergerak dengan kecepatannya 3 kali 10 pangkat 5 dan tegak lurus dengan magnet 0, medan magnetnya B. Jari-jarinya berapa? Jari-jari lintasan. Jadi yang ditanyakan adalah R ya. Yang ditanyakan adalah R. Oke. Tadi rumusnya adalah, ya, seharusnya kita tadi sepakat pakai R kecil. Jadi rumus untuk menghitung jari-jari, massa kali kecepatan dibagi medan magnet dikali muatan. Tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui di dalam soal. Nah, sekarang. Jadi anak-anakku kali 6,4 dikali 3. Selanjutnya, ini pangkatnya semua tinggal di min 27 ditambah 5. Ini positif 5. Per
0,2 dikali 3,2 dikali 10 pangkat min 19. Maka jawabannya adalah B. Oh, sorry, seharusnya B ya di sini. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lanjut ke soal terakhir. Bisa terlihat ya, soal keempat, sebuah muatan listrik bergerak dengan kecepatan. Jadi ada kecepatan 20, V sama dengan 20 meter per second ke utara. Jadi kita gambar dulu arah mata angin utara, selatan. Jadi dia ke utara. Kemudian medan magnetnya sebesar 0,2 Tesla. Yang arahnya ke timur. Timur. Besar dan ke timur, pertanyaan apa lagi ya yang diketahui? Besar arah dan gaya magnet yang dialami muatan. Jadi ini kita tinggal menghitungnya. Kita tentukan dulu arahnya ya. Ini keempat jari kita, kemudian bergerak dengan kecepatan masuk ke medan magnet. Oh, tidak ditentukan muatan. Jadi seperti ini keempat jari kita, kemudian dia ini V tidak ditentukan. Kalau dia negatif, muatan negatif, maka arah arusnya ke bawah. Jadi seperti ini. Maka ini adalah kertas kita misalnya atau buku kita, maka dia seharusnya seperti ini, masuk ke bidang kertas. Yang masuk ke bidang kertas itu ada 2. Nih. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Ada besaran yang belum diketahui kayaknya di sini. Ini jawaban. Oke. Karena waktunya sudah habis, Nak, untuk materi Ibu dan akan diganti oleh pembelajaran materi berikutnya. Jadi Ibu mohon maaf sekali, Ibu akhiri dulu ya. Insya Allah besok Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.